Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pengorbanan seorang pahlawan negara sehingga harus mempertaruhkan nyawanya. Simak cerita berikut, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Malam itu, bulan bersinar redup, seolah ikut menyaksikan perpisahan yang begitu berat bagi Rina dan Arya. Di beranda rumah mereka yang sederhana, Rina duduk dengan kepala bersandar di dada suaminya. Jemarinya menggenggam erat tangan Arya, seolah ingin memastikan bahwa lelaki itu tidak akan pergi. Arya, seorang letnan muda TNI, mendapat tugas negara yang tidak bisa ditolak. "Aku janji, Rina, setelah tugas ini selesai, aku pasti pulang," bisiknya dengan suara yang penuh keyakinan. Rina menarik napas panjang, menahan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. "Kau harus pulang, Arya. Demi aku, demi anak kita," ucapnya lirih. Arya tersenyum dan mengusap perut Rina yang tengah mengandung buah hati mereka. "Aku akan pulang. Aku ingin melihat anak kita lahir, mendengar tangis pertamanya, dan menjadi ayah yang selalu ada untuknya," ucapnya penuh keyakinan. Malam itu berlalu dengan cepat, terlalu cepat bagi Rina. Fajar mulai menyingsing, dan saat itu juga, perpisahan yang tak terelakkan terjadi. Arya mengenakan seragam dinasnya dengan rapi, berdiri tegak di depan pintu. Saat Arya melangkah keluar rumah, Rina berlari ke pintu dan memandang punggung suaminya yang semakin menjauh. Dengan berat hati, ia melambaikan tangan, memberikan senyum terakhir yang penuh harapan. Setiap malam, ia duduk di dekat jendela, menanti kabar dari Arya. Ia membaca kembali pesan-pesan yang dikirimkan suaminya, menggenggam surat terakhir yang diterimanya. "Aku baik-baik saja, sayang. Aku akan pulang segera," tulis Arya dalam surat itu. Rina tersenyum kecil, meyakinkan dirinya bahwa janji itu masih akan ditepati. Di tengah panasnya medan perang, Letnan Arya berdiri tegak bersama pasukannya. Peluh bercampur debu mengotori wajahnya, tetapi matanya tetap tajam, penuh kewaspadaan. Namun, di sela-sela suara peperangan yang menggema, hatinya terus memanggil satu nama, Rina. Arya menyaksikan banyak rekannya gugur, tubuh mereka tergeletak di tanah berdebu tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Ia menggertakkan giginya, menahan amarah dan kesedihan. Ia sadar, dalam perang, janji adalah sesuatu yang rapuh. Namun, ia tidak bisa membiarkan dirinya goyah. Ia terus berjuang, bukan hanya untuk negaranya, tetapi untuk Rina dan anak mereka yang belum sempat ia peluk. Matanya menatap foto itu dengan penuh rindu. "Aku akan pulang," bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia menuliskan surat kecil untuk Rina, berisi kata-kata penuh harapan bahwa ia akan segera kembali. Ia meminta rekannya untuk mengirimkan surat itu jika sesuatu terjadi padanya. Namun, takdir mulai menunjukkan tanda-tanda. Ia berdiri di hadapan pasukannya, mencoba memberi semangat. "Kita berjuang bukan hanya untuk negara ini, tetapi untuk orang-orang yang menunggu kita di rumah. Kita harus bertahan," serunya lantang. Namun, di dalam hatinya, ia menyadari bahwa perang tidak pernah menjamin kepulangan. Ketika pertempuran pecah, di tengah kekacauan itu, sebuah ledakan besar terjadi tepat di dekatnya. Tubuhnya terpental, dunia seakan berputar dalam sekejap. Rasa sakit merayapi seluruh tubuhnya, napasnya tersengal. Dalam keadaan setengah sadar, ia mencoba meraih foto kecil yang kini jatuh di tanah berlumuran darah. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Rina, maafkan aku." Lalu, semuanya menjadi gelap. Malam itu, ketakutannya menjadi kenyataan. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dua pria berseragam dinas berdiri di depan pintu rumahnya. Wajah mereka kaku, penuh duka. Rina menatap mereka dengan jantung yang berdegup kencang. Tangan kirinya menggenggam erat, perutnya yang semakin membesar, sementara tangan kanannya gemetar saat membuka pintu. "Bu Rina," salah satu dari mereka berbicara dengan suara berat. "Kami datang membawa berita duka." Air mata menggenang di matanya, tetapi bibirnya tak mampu mengeluarkan suara. Tidak mungkin," bisiknya dengan suara serak.
Surat yang diberikan kepadanya terasa begitu berat di tangannya. Dengan gemetar, ia membuka lipatan kertas itu dan membaca kalimat yang membuat dunianya runtuh. Letnan Arya gugur dalam tugas. Ia adalah seorang pahlawan yang mempertahankan negara ini sampai napas terakhirnya. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi isak tangis yang tidak bisa dibendung. Rina memeluk foto Arya erat-erat, seolah berharap suaminya bisa kembali dari medan perang. Setiap malam, Rina bermimpi tentang Arya. Dalam mimpinya, ia melihat suaminya berdiri di depan pintu, tersenyum dan memanggil namanya. Tapi setiap kali ia mencoba meraih tangan Arya, tubuh lelaki itu perlahan memudar, meninggalkannya dalam kesedihan yang semakin dalam. Ia terbangun dengan napas tersengal, air mata membasahi pipinya. Hari demi hari berlalu, dan kehamilan Rina semakin membesar. Hingga suatu malam, ia menemukan sebuah surat yang diselipkan dalam jaket Arya, surat terakhir yang ditulis suaminya sebelum pertempuran terakhirnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka lipatan kertas itu. Untuk Rina, wanita yang kucintai. Jika kau membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak bisa memenuhi janjiku untuk pulang. Tapi aku ingin kau tahu, aku selalu berusaha. Setiap peluru yang kulewati, setiap letupan bom yang kudengar, aku selalu memikirkanmu. Aku ingin pulang, aku ingin melihat anak kita lahir. Tapi jika takdir berkata lain, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu, selamanya. Air mata Rina mengalir tanpa henti saat membaca surat itu. Dadanya terasa sesak, seolah beban yang selama ini ia pendam pecah begitu saja. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena ia sadar bahwa Arya tidak pernah mengingkari janjinya. Waktu berlalu, dan malam kelahiran pun tiba. Rina menggenggam erat spray rumah sakit, menahan sakit yang luar biasa. Keringat membanjiri wajahnya, tetapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal, bayi ini adalah bagian dari Arya, bagian dari cinta mereka yang tidak akan pernah mati. Dokter menyerahkan bayi mungil itu ke dalam pelukannya. Wajahnya begitu mirip dengan Arya, terutama tatapan matanya yang tajam dan penuh kehangatan. Rina merasakan dadanya sesak oleh rasa haru. Ayahmu adalah seorang pahlawan, ucapnya lirih, mencium kening bayi itu dengan penuh kasih. Kau akan tumbuh besar dan mengenal kisahnya, mengenal cinta yang ia tinggalkan untuk kita. Saat itu, untuk pertama kalinya setelah kehilangan Arya, Rina merasakan kehangatan yang lama menghilang dari hatinya. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Rina menggenggam erat tangan bayinya, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Angin berhembus lembut, dan dalam keheningan itu, ia merasa seolah Arya ada di sana, tersenyum, mengawasi mereka dari kejauhan. Aku mencintaimu, Arya, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa janji suaminya tidak sepenuhnya teringkari, karena cinta mereka akan terus hidup, dalam hati, dalam kenangan, dan dalam darah anak mereka yang akan membawa nama sang pahlawan. Terima kasih kepada semua penonton yang telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita tentang perjuangan dan pengorbanan ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu menghargai orang-orang yang kita cintai dan memahami betapa berharganya setiap momen bersama mereka. Kita doakan untuk seluruh pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara, baik yang telah gugur maupun yang masih bertugas. Semoga mereka diberikan tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menjalani kehidupan. Sekali lagi, terima kasih telah menonton dan mendukung channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.